Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Sekarang kita waktunya memuji Tuhan lagi ya. Kita nyanyi di rumah aja ya adik-adik. Berdiri semua yuk. Siap? Ga. Aku main di rumah. Hey, belajar juga di rumah. Makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta walau di rumah aja. Online service di rumah, hey, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman, juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta walau di rumah aja. Halo baby, gimana nih kabarnya? Pada baik-baik semua kan? Harusnya sih baik-baik aja ya Kak, Iya. soalnya kan di rumah aja. Iya, sesuai dengan lagu kita yang tadi ya Kak ya. Betul banget Kak. Tapi meskipun kita di rumah aja nih, kita tetap harus bersukacita dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Nah, sebelum kita mulai nih ibadahnya ya Kak, kita mau berdoa dulu yang dipimpin dengan Inang Pendeta. Yuk. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari sama-sama kita mengucapkan, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan hukum Taurat bagi kita pada hari Minggu ini yang ditetapkan bagi kita, yakni hukum Taurat yang kelima dan artinya. Demikian dikatakan, hormatilah bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Taurat bagi kita. Mari sama-sama kita mengucapkan, ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Tasya, aku hari ini bersukacita banget loh. Kenapa tuh Kak? Iya dong, karena hari ini kan hari Minggu, mau menyambut Tuhan iya. Yesus. Nah, untuk menyambut Tuhan Yesus kita harus bernyanyi dengan lebih semangat ya adik-adik. Kita mau nyanyi bersuka dalam Tuhan. Yuk. Karena hari ini hari yang dijadikan Tuhan, jadi kita harus bersukacita nih nyanyinya adik-adik. Iya, kita harus senang dan semangat nyanyi lagu ini. Yuk sama-sama ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari
dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersukacitalah, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersukacitalah. Kurang semangat nih, lebih semangat ya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersukacitalah, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersukacitalah. Dalam satu minggu ini pasti kita banyak melakukan kesalahan, melakukan dosa, mendukakan hati sesama, orang tua, terlebih mendukakan hati Tuhan. Untuk itu mari kita rendahkan hati kita mau mohon ampun kepada Tuhan, mari kita berdoa, mari sama-sama kita mengucapkan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi nats epistel bagi kita pada hari Minggu ini, yang akan dibacakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu kita. Adik-adik, sekarang kita masuk ke epistel. Epistel pada minggu hari ini diambil dari Yakobus 2 ayat 5 sampai 13. Adik-adik di rumah dibuka ya kitabnya, kita simak bareng-bareng epistel pada minggu hari ini. Udah dibuka kitabnya? Kakak bacain buat kalian ya. Yakobus 2 ayat 5 sampai 13. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi kamu tidak berzina, tetapi membunuh. Maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikian epistel pada minggu hari ini.
Nah Kak, sekarang aku udah semangat banget nih Kak. Karena tadi udah mau muji nama Tuhan, habis itu kita udah baca epistel ya Kak ya. Nah, habis ini kita mau ngapain nih Kak? Kita mau nyanyi nih Kak. Lagu Karena apa nih? kita harus bersyukur kepada Tuhan. Wah. Kita mau nyanyi lagu Bersyukurlah kepada Tuhan. Yuk, yuk, yuk. Nah, abis bersuka cita, kita jangan lupa bersyukur juga ya adik-adik. Dan jangan lupa datang ke baitnya. Kita nyanyi sama-sama yuk. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, balasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama, mari kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pengumuman hari ini yang pertama apa nih Kak? Yang pertama, buat adik-adikku yang tercinta, tetap di rumah aja ya. Iya. Setiap hari Minggu belum ada ibadah di gereja. Jadi adik-adik ikutin ibadah online di YouTube, di HKBP Sidoarjo, di channel YouTube HKBP Sidoarjo. Kita buka sama-sama jam 8 pagi ya adik-adik. Oke, harus tepat waktu ya. Nah, Betul pengumuman kedua nih, jangan lupa untuk persembahannya dikumpulkan ya di dalam celengan. Nah, kalau udah penuh nih bisa dikasih ke kakak guru sekolah minggunya. Betul banget Kak. Nah, untuk pengumuman yang ketiga. Oh, ini penting banget ya Kak penting ya. banget ini. Selamat Ulang ulang tahun tahun. buat adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini. Iya. Semoga Kiranya- panjang umur, selalu diberkati Tuhan dan sukses selalu dalam studinya. Amin.
Nah, pengumuman yang terakhir nih, ada ayat bulanan baru. Karena kita udah masuk bulan yang baru ya Kak. Iya, kita sudah masuk ke bulan September, jadi Mm-mm. kita ayat bulanannya baru dong. Diambil dari Iya. mana tuh Kak? Diambil dari Yesaya 40 ayat 31. Nah, ayo coba kita buka Alkitabnya bareng-bareng. Yuk, buka dulu ya. Yuk dibuka. Oke. Yesaya 40 ayat 31. Ya, udah nemu? Udah nemu? Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, jangan lupa ya dihafalkan. Dan juga dikirimkan ke kontak WA-nya kakak guru sekolah minggunya ya. Iya, supaya nanti siapa tahu dapat hadiah yang Hadiah, menarik loh. betul. Yang rajin-rajin bisa dapat hadiah nih, yang rajin ngumpulin tugas atau ngumpulin ayat bulanan ya Kak Iya, ya. dan juga ikutin games-games yang menarik nih. Iya, oke. Sekarang kita mau menyambut firman Tuhan ya adik. Kita mau nyanyi, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Sehat kan ya? Baiklah, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Bagus. Kalau begitu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa.
Bapa yang baik dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami. Secara khusus bagi anak-anak sekolah minggu HKBP Sidoarjo, Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa yang baik, berfirmanlah Engkau kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah, sekarang mari kita buka Alkitab kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal yang ke-6. Kita baca mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Yuk, kita buka Alkitab kita ya. Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Sudah dibuka? Oke, baiklah. Sekarang Inang akan bacakan buat kita semua. Dan anak-anak sekolah minggu boleh mengikuti dari tempatnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebab yang banyak mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang Tuhan inginkan adalah semakin banyak orang yang menjadi pengikutnya, ya. Semakin banyak orang yang menjadi pengikut Yesus, semakin banyak orang yang percaya kepadanya. Dan firman Tuhan hari ini berkata bahwa semakin banyaklah orang yang berbondong-bondong mengikut Yesus. Wah, senang gak Yesus? Senang. Tapi Yesus juga sedih. Kenapa? Karena mereka yang jumlahnya begitu banyak itu, mereka udah lapar. Mereka mau dikasih makan apa? Ya, lalu Yesus minta Filipus supaya Filipus mencari makanan. Tapi Filipus bilang apa? Di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus itu adalah Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita bisa dipakai Tuhan sebagai alatnya. Nah, Tuhan Yesus kecewa kepada Filipus. Tuhan itu hendak mencobai Filipus. Bagaimana Filipus itu peduli.
kepada orang banyak yang sedang kelaparan. Ternyata dia tidak peduli. Dia bilang apa? Di mana? Jam segini mau cari makan buat orang sebanyak itu. Mereka tidak peduli. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau kita semua dipakai Tuhan sebagai alatnya, sebagai saluran berkatnya. Ya, selebihnya Tuhan yang akan berkarya. Tuhan mau anak-anak sekolah minggu walaupun masih kecil harus bisa dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Tuhan tidak mau anak sekolah minggu itu menjadi anak yang pelit, ya, yang sombong. Tapi harus menjadi anak sekolah minggu yang apa? Yang mau berbagi, ya kan? Kalau punya makanan lebih, berbagi ke temannya. Kalau punya mainan, berbagi kepada temannya. Itu yang Tuhan inginkan, ya kan? Tuhan mau anak-anak sekolah minggu mempunyai rasa peduli yang sangat besar kepada orang lain. Nih, Inang ada cerita nih. Ada seorang anak perempuan India. Umurnya 8 tahun namanya Windu. Nah, pada suatu hari Windu dikasih makan sama mamanya. Windu ini enggak suka makan. Siapa di sini anak sekolah minggu yang susah kalau dikasih makan sama mamanya? Ada enggak? Wah, mudah-mudahan enggak ada ya. Nah, Windu ini seorang anak kecil umur 8 tahun tapi sulit sekali dikasih makan sama mamanya. Pada suatu hari mamanya kasih dia makan tapi dia tetap tutup mulut. Enggak mau mama, Windu enggak mau makan. Akhirnya mamanya ya kecewa, capek bujuk-bujuk Windu enggak mau makan. Akhirnya mamanya panggil papanya, Papa deh yang kasih makan Windu, mama udah enggak bisa lagi. Lalu si papa berusaha memberi makan kepada Windu. Ayo sayang, makan ya sayangnya, nanti mamanya marah, kata papanya. Tapi Windu tetap tutup mulut. Enggak mau papa, enggak mau makan katanya. Lalu papanya enggak habis akal. Papanya bilang begini, Windu sayang, nanti kalau Windu ngabisin makanan ini, apapun yang Windu minta akan papa beri. Lalu Windu bilang, bener ya pak, janji harus ditepati. Iya oke, tapi jangan minta yang mahal ya sayang, papa enggak punya duit katanya. Lalu Windu makan nasi ini sampai habis. Selesai habis, dia bilang, papa mana janji papa? Ya, oke, sekarang papa mau kasih permintaanmu. Windu minta apa? Windu pengen dibotakin kepalanya. Waduh, papanya kaget. Anak perempuan kok digunduli pikirnya. Tapi Windu bilang apa? Harus pak, papa udah janji. Papa harus tepati. Akhirnya papanya gundulin tuh kepala si Windu. Jadilah dia botak. Perempuan loh ya. Nah besok paginya Windu pergi sekolah. Diantar sama papanya. Ketika Windu hendak masuk ke sekolah, ada anak laki-laki yang keluar dari mobil juga kepalanya botak. Papanya pikir, wah ini kali lagi tren rambut botak, pikir papanya. Windu langsung merangkul temannya, mereka pergi ke sekolah. Tiba-tiba si papa yang laki-laki bilang, Pak, Windu itu anaknya ya? Iya. Pak, Bapak harus bangga, Papa harus bersyukur karena anak Bapak Windu itu sangat peduli kepada temannya. Bapak tahu kenapa kepala Windu digundulin? Enggak tahu Pak. Oh itu karena anakku botak. Anakku botak karena dia leukemia. Dia kemoterapi jadi rambutnya rontok. Nah Windu kasihan. Anak saya diejek. Akhirnya dia bilang apa? Besok kepalaku akan kugunduli supaya kita sama katanya. Nah anak-anak sekolah minggu, Windu begitu peduli kepada temannya. Bahkan dia berkorban rambutnya digunduli. Nah anak-anak sekolah minggu enggak mesti harus gundulin rambut ya kan. Tetapi yang Tuhan mau adalah anak-anak sekolah minggu mau dipakai Tuhan sebagai saluran berkat Tuhan. Sehingga melalui anak-anak sekolah minggu nama Tuhan semakin diberkati. Mau jadi berkat Tuhan? Amin, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Yang mengajarkan kami Tuhan agar kami boleh mempunyai hati yang peduli kepada sesama kami. Itulah yang Kau inginkan dari kami Tuhan. Terlebih bagi anak-anak sekolah minggu agar mereka mau lebih peduli, mau berbagi dengan teman-temannya. Supaya melalui kehidupan anak sekolah minggu nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berkati kami Tuhan, berkati anak sekolah minggu agar dimampukan
untuk dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Berkati para orang tua mereka, berkati abang kakak adik, dan juga berkati abang kakak guru sekolah minggu yang sudah mengajari mereka, kiranya Engkau menambahkan berkat. Terima kasih Bapak yang baik, kalau ada yang sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik kita memuji Tuhan lagi ya. Yuk yang semangat. With Christ in the feast so we can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in the feast so we can smile at the storm. As we go sailing home. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home with Christ in the feast so we can smile at the storm as we go sailing home. With Christ in the feast so we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the feast so we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home with Christ in the feast so we can smile at the storm as we go sailing home. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami pada Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan. Horas.